3. Monggo Bu Pendeta Mimi Supriyatati yang ya. Matur nuwun Bu Yunarni. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan diri kami, membawa diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mau tolong kami semua yang ada di ruang Zoom ini, agar dengan Roh Kudus Engkau mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu ini, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu, aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat ataupun di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepadamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia kita semua yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberi tema dari bacaan ini, berani berkata benar. Berkata benar membutuhkan keberanian, karena kadang berkata benar itu bisa berdampak
membahayakan diri kita. Sehingga kita mungkin lebih memilih untuk berkata tidak benar supaya saya aman, supaya saya tidak terancam, entah dimusuhi oleh teman, bahkan mendapat hukuman atau celaka atau yang lainnya. Beberapa hari ini kita diajak mengikuti persidangan Sambo, ya, Verdi Sambo. Yang menarik dari persidangan itu adalah ketika Baradae, ya, Baradae itu kan sebenarnya termasuk pembunuh yang membunuh Yosua. Tetapi begitu banyak orang mendukung dia dan mensupport dia. Bahkan saya melihat dari salah satu bagian Baradae mendapat bunga-bunga penghargaan dari orang-orang yang mensupportnya, yang mendukungnya. Mungkin kita berpikir, kenapa pembunuh kok didukung? Dukungan terhadap dia apa? Karena dia berani berkata benar. Karena dia mengatakan bahwa saya akan jujur, saya akan mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, dalam persidangan berikutnya ada siapa ART-nya, ya. ART-nya bahkan membuat hakimnya saja agak kesal juga gitu, karena berkatanya ini benar atau tidak, banyak tidak tahunya gitu kan, padahal dia ART. Apa yang dihargai dan apa yang membuat orang kesal, membuat orang marah, yaitu perkataan. Dalam bacaan kita di sini, Paulus dia diperhadapkan pertama ke Mahkamah Agama, lalu dibawa ke wali negeri, ya, Felix, untuk dijatuhi hukuman. Ininya apa dia tuduhannya? Membuat kerusuhan, membuat kekacauan di kota. Tetapi ketika Paulus dikatakan silahkan kamu, saya beri kesempatan untuk bicara, untuk berkata, dia mengatakan yang sebenarnya. Dan ia berani. Padahal siapa Paulus? Kalau dilihat latar belakangnya, orang mengenal Paulus dengan kehidupannya yang dulu, yang lama. Seorang pembunuh, seorang yang berdarah dingin, ya, orang mengatakan begitu. Dia bangga bisa menangkapi orang-orang Kristen dan menjebloskan orang-orang Kristen pengikut Kristus itu ke penjara, bahkan membunuh karena ia sudah mendapat surat, gitu ya, surat boleh melakukan semua itu. Tetapi ketika ia berbalik, ia melepaskan semua kehidupan lamanya dan ia menyesali, lalu ia memberikan dirinya untuk menjadi rasul. Ia berani untuk berkata benar. Perkataan tentang kebangkitan, ya, itu yang membuat dia ditahan sebenarnya, karena ia berkata benar. Ia berkata tentang kebangkitan Yesus, ia berkata tentang keselamatan dari Yesus. Padahal waktu itu ketika Yesus sudah tidak ada lagi, itu di stop, ya, tidak boleh lagi ada orang berbicara soal Kristus, soal Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang yang berbicara soal Yesus Kristus, ada persekutuan yang mengikut Yesus Kristus, mereka akan ditangkap, mereka akan ditahan. Tetapi Paulus, ia tetap memberitakan itu, ia tetap mengatakan itu, sampai akhirnya dia ditangkap dengan tuduhan membuat keributan, membuat kerusuhan. Dan dalam bacaan kita ini, ia mengatakan secara detail apa yang sesungguhnya ia lakukan. Ia berani untuk berkata yang benar. Aku tidak membuat keributan. Bahkan ia di sini katakan, tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang. Nggak usah dengan kerumunan, dengan banyak orang. Dengan seseorang, aku nggak bertengkar. Gitu. Aku tidak mengadakan huru-hara. Lalu kenapa aku ditangkap? Gitu. Dia tahu bahwa ya aku ditangkap karena aku berbicara soal kebangkitan orang mati, kan? Dan itu yang tidak sebenarnya dituduhkan kepadanya. Bahkan orang-orang yang seharusnya membawa di sini, Paulus katakan seharusnya orang-orang Yahudi yang mendapati aku sedang beribadat di bait Allah. Karena menurut mereka Paulus sudah tidak boleh lagi masuk ke bait Allah karena dia sudah menjadi pengikut Kristus. Walaupun dia orang Yahudi. Dan itu yang sebenarnya dituduhkan kepada Paulus.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan dari bagian ini? Ajakan untuk berani berkata benar. Kadang itu tadi mengancam kita. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya memimpin PA di kelompok tentang adanya gap antar generasi gitu ya. Kebetulan di kelompok Ibu Yunari ya Bu ya. Bagaimana generasi yang sepuh gitu ya, generasi kita ini dengan generasi yang muda, ya bilangnya generasi kekinian gitu, generasi milenial itu mau mendengarkan kata-kata kita yang generasi Adiosuo ini. Tetapi kita harus berani mengatakan yang benar. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan, tapi itu benar, itu yang sesungguhnya, katakanlah. Untuk kebaikan. Jangan kita takut untuk berkata benar hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita diajak dalam kehidupan kita, dalam banyak hal, ya kita untuk berani berkata benar. Mulai dari orang yang dekat dengan kita. Siapa? Pasangan kita. Nah, selama ini Bapak Ibu sudah berani, jujur, berani berkata benar belum dengan pasangannya? Ya. Kenapa handphone susah dihubungi? Di WA centang satu gitu ya, di telepon nggak di HP-nya nggak aktif. Kita bilangnya apa? Habis baterai. Nah, itu yang paling gampang tuh, alasan paling gampang. Apakah benar? Sudah dilarang nggak boleh ngopi karena hipertensi gitu. Melihat di dapur, ini gelas kok dicium, kayaknya bau kopi nih. Pak, tadi bikin kopi ya? Nggak boleh ngopi, bikin kopi sendiri ya? Gitu. Berani nggak kita berkata benar? Iya, habis kepengen, sekali-sekali kan boleh. Tapi karena kalau kita bilang begitu, wah panjang nih. Nanti istri ceritanya, bukan ceritanya gitu ya, tapi bicaranya panjang. Jadi kita bilang aja, enggak, itu mungkin gelas bekas kemarin, siapa kali bikin kopi, baunya masih ada di situ. Kita tidak berani berkata benar. Hal-hal kecil dengan orang yang ada di dekat kita. Ketika dalam hal-hal kecil kita berani berkata benar, dengan siap menanggung risiko apapun, maka kita diajak ketika dalam kehidupan keluar, kita juga berani berkata benar, apapun itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Paulus. Di sini dikatakan di ayat 23, lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus. Ya, karena masih mau dicari bukti-buktinya. Tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani. Tetap ada resiko yang ditanggung oleh Paulus, yaitu ia ditahan. Sekalipun tahanan ringan, tetapi ia tetap ditahan. Bahkan dalam perjalanannya Paulus memang ia ditahan karena pengajarannya, karena perkataan-perkataan benarnya. Tapi ia siap untuk semua itu. Kita diajak, mari, ayo kita berani untuk berkata benar, sekalipun kita tahu resikonya, sekalipun kita tahu apa yang akan kita hadapi, tapi kita siap dan kita mengatakan, ya Tuhan, aku berani berkata benar untuk kebenaran, untuk kebaikan, bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk keamanan, kenyamanan diriku sendiri. Amin.